Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anggota kelompok Alia Rosali, Anisha Fatinur, Ani Ratnawati, Johanna Stefani, yang Rahmadanti Sharon Indias. Ayolah kita ngomongin pasien pertama itu. Yuk. Kalau di sini dibilang kasusnya pasien pertama dia itu kecanduan rokok. Dia ngerokok dari umur 18 tahun. Terus dalam sehari itu 10 batang loh. Iya. 10 batang selama 18 tahun. Hebat banget. Dari umur 18 tahun. Terus dia konsumsi ganja lagi. Lebih dari 32 tahun. Bapak ini adalah seorang nelayan. Umur 42 tahun. Seorang nelayan selama 42 tahun. Terus dia mulai ngerasain sakit itu sejak 6 bulan dia batuk. Terus semakin parah disertai dengan demam berdarah. Pokoknya pasien pertama itu didiagnosisnya jadi dia terkena bronkitis. Kalau pasien kedua, ke bawah dulu coba. Yang udah kerja mungkin menangkap ikan itu selama 25 tahun. Terus dia mengalami, apa sih dia? Dia adalah seorang perokok. Wow, 66 bungkus, 20 batang per hari, selama 30 tahun. Wow. Dia ini seorang mekanik ya? Atau peminum berarti dia ya? Dia seorang mekanik kan? Bukan nelayan ya? Iya, dia mekanik. Seorang mekanik dia, tapi dia 25 tahun menangkap ikan. Kerja di bagian apa berarti? Enggak, dia kerja di bagian kapalnya. Bagian mekanik itu mesin berarti? Double job. Dia mungkin double job kan? Bisa kan double job kan? Lanjut. Itu batuk-batuk ya? Terus sambil ditambahin sesak. Nah, sesak yang baru di... Baca deh. Namun pasien menolak semua jenis konsultasi medis. Jadi dia yang nolak ya? Waktu mau disuruh... Iya. Dianya nggak mau. Bisa. Ke atas. Ke pasien 3 nih. Masih pasien 2 ya? Diagnosanya apa sih dia? Ini yang mana? Pasien kedua. Obesitas dari Pasien kedua kan. CT scan toraks menunjukkan adanya gambaran tumor yang menghalangi bronkus. Masif menyerang hilus paru. Itu hasil diagnosisnya. Coba lanjut pasien 3. Berarti kanker paru itu? Kayaknya deh. Enggak dijelasin ya penyakitnya apa. Pasien ketiga tuh. Dia enggak ada ini. Kalau pasien dia penyakit kelenjar getah bening. Dia enggak ini ya, dia enggak ngerokok kan? Dia enggak ada riwayat penyakit. Dia enggak bukan perokok, bukan juga kecanduan. Tapi pas di ronsen dadanya juga ada. Ronsen kasus tuberkulosis itu dia kena penyakit itu kelenjar getah bening. Berarti di sini yang perokok itu cuman pasien pertama sama pasien kedua ya? Iya, pasien pertama sama kedua. Sama-sama yang kedua. Terus kalau yang kecanduan? Cuma di pasien 2. Kecanduan alkohol pasien 2. Yang ganja? Pasien pertama. Berarti cuman pasien ketiga yang nggak ada riwayat. Konsumsi apa macam-macam. Ya dia nggak ngerokok, dia nggak juga konsumsi kan, nggak kecanduan itu. Nggak. Pasien pertama yang konsumsi ganja.
peran ganja itu bisa menyebabkan kanker paru-paru yang sudah dibuktikan dengan baik. Berarti sama dong kayak pasien kedua. Iya kayaknya. Tapi yang pasien ketiga ini nggak ngerokok, nggak minum, kena ini ya, kena TBC ya. Faktor lingkungan mungkin. Iya mungkin biasanya kan TBC itu kan Agak pasien nyerang ketiga dari luar. bukan TBC. Itu pas pemeriksaan tentang kasus TBC aja itu. Coba baca lagi. Pada foto ronsen dada yang lakukan. Oh ya, pada tahap penyakit ini pasien tidak menunjukkan tanda-tanda klinis ya. Dia nggak TBC kan jadinya. Kagak, Iya. itu cuman Yang TBC doang. tuh anggota kru yang lainnya, bukan dianya. Oh iya tuh, Tapi lihat deh cuma yang dari tidak ditemukan. pasien Dari temukan- menerima lobektomi kanan Ya. atas diseksi kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu bukan yang di leher itu ya? Sebenarnya kelenjar getah bening nggak cuma di leher sih, bisa di mana aja. Di ketek lu ada. Di Yusuf. Lobektomi. Lobektomi itu Apa? Apa? lobektomi itu apa? Lobektomi Lobektomi. adalah Lobus yang tidak Paru-paru. berfungsi dengan baik. Bedah pengangkatan lobus paru. oh jadi iya Iya. dari paru, tiroid, otak, hati. Ini karena lagi ngomongin paru-paru. Berarti semua di sini paru-paru ya jangkitnya ya? Iya. Iya, berhubungannya sama paru-paru. Yang pertama sama kedua udah jelas paru-paru karena mereka kan ngerokok kan. Iya. Terus Perusahaan diwajibkan untuk memberikan pengobatan ataupun perawatan bagi tenaga kerja yang menderita sakit atau yang sedang sakit. itu berdasarkan apa? Kewajiban kan? Permenaker transmigrasi nomor 3. Iya. Nah, terus sebetulnya supaya nggak ada kasus kayak gini, kalau di Permenaker nomor 2 tahun 1980, perusahaan itu diwajibkan untuk cek berkala kesehatannya pekerja supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi. Gitu. Jangan pas udah parah baru diobatin gitu. Itu ada di pasal nomor 1. Ada juga nih di pasal nomor 2, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, terus pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus. Yang di Permenaker nomor 3. Ada di pasal 2-nya. Itu kewajiban ini ya, ini perusahaan. Ada juga di pasal 3 Permenaker nomor 2. Iya kan? Sama kan? Ya. Ke pasien nomor 3 itu juga karena lingkungan nggak sih? Iya, bisa Lingkungan jadi. kerjanya. Karena kan lingkungan kerja dia tadi kan krunya itu kan ada yang menderita tuberkulosis. Tuberkulosis. Iya, berarti di Permenaker nomor 3 itu di pasal 2 dibilang pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja. Kewajiban perusahaan untuk mengawasi lingkungan kerja. Nyambung juga nggak sih di ini untuk pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja. Ini pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau dari pekerjaannya
Pasal 3, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja. Nah, ini semua masih ini kan, kerja di perusahaan itu kan. Iya. Ya, berarti kewajibannya perusahaan itu di pasal pertama memberi bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik. Kayaknya yang lebih masuk ini yang melindungi tenaga kerja deh. Melindungi. Iya, supaya si tenaga kerjanya itu nggak sebisa mungkin kayak kena sakit gitu loh. Jadi melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan. Iya. Ya. Terus kalau yang di permen ke nomor 2 itu, ada juga sih tadi di pasal berapa itu? Pasal 3 apa 4 itu kan tadi. Yang ke bawah deh. Di pasal Ada 5 tadi, juga ada tahu. Iya nggak sih? Nggak tahu dikit ini. Nah, ini di pasal 2 nih, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja dan pemeriksaan berkala. Jadi kewajibannya perusahaan itu salah satunya memeriksa kesehatan sebelum kerja, terus memeriksa berkala dan pemeriksaan khusus terhadap tenaga kerja. Berarti perusahaan itu harus menyediakan fasilitas kesehatan gitu nggak sih untuk si tenaga kerja? Jadi dia nggak harus perlu keluar uang lagi gitu. Iya. Termasuk petugasnya. Iya. Biar apa ya? Biar pekerjanya, jadi perusahaan juga tahu kondisi kesehatannya pekerja itu. Jadi jangan sampai pas udah sampai sakit parah baru tahu. Terus apa lagi kewajibannya? Di pasal 3 juga ada sih tadi, pemeriksaan kesehatan berkala. Dimaksud untuk mempertahankan derajat kesehatan Tapi yang di kerja. pasal apa? Di pasal 2 yang di pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas pertolongan pertama pada kecelakaan itu termasuk nggak? Di pasal berapa itu? Pasal 2 yang ini nih, yang H. Pendidikan kesehatan. Permenaker nomor berapa? 2. Ini yang di pasal 2 ini nomor 3. Oh. Atau bisa atau enggak? Yang lain coba. Masuk deh, kan kewajiban perusahaan kan. Mungkin dimaksud petugas pertolongan pertama itu kayak dokternya gitu nggak sih, dokter perusahaannya gitu? Mungkin. Yang I nyambung nggak sih? Baca deh yang I. Memberi nasihat mengenai APD ya. Dan gizi. Yang I masuk kayak kemarin waktu pernah dibahas kan pas matkul apa gitu. Lagi ke bawah coba. Baik. Ini judul besarnya tugas pokok pelayanan kesehatan. Berarti ini kalau pelayanan kesehatan ini berarti ini dong apa? Tenaga medisnya di perusahaan itu? Iya.
Itu yang pasal 4 kalau misalkan itu masuk nggak sih? Yang mana? Pasal 4 yang penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat diselenggarakan sendiri oleh pengurus, diselenggarakan oleh pengurus dan mengadakan ikatan dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain. Kayak gitu-gitu. Yang nomor 1. Itu masuk nggak sih? Itu masuk ada dokter perusahaan sama pelayanan kesehatan. Hmm. Fasilitasnya pasal berapa tadi? Pasal 2. Ah. Ini juga masuk kayaknya yang di pasal 6. Pengurus Yang mana? wajib Pengurus memberikan wajib. kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan pelayanan kesehatan kerja. Ini pengurus berarti dari perusahaan ke tenaga medisnya, ya kan? Iya. Mm-mm. Berarti kalau di pasal 6 ini lebih merujuk kepada perusahaan itu membebaskan melakukan keprofesionalannya dokter terhadap terhadap tenaga kerja di perusahaan tersebut. Itu kewajiban, ya. Berarti sebetulnya kalau kewajiban di perusahaan itu, perusahaan wajib mempunyai pelayanan kesehatan kerja yang profesional agar nanti pelayanan kesehatan kerjanya itu bisa apa ya? Bisa menjalankan atau memeriksa tenaga kerjanya. Gimana sih? Dari perusahaan ke tenaga medis, baru tenaga medis ke pekerja. Iya. Iya nggak sih? Iya, ntar berarti jadi si pihak pekerjanya itu bisa ngerasa, oh iya kalau kesehatan sama keselamatannya itu bisa terjamin kalau kerja di PT Iya. tersebut gitu loh. Iya, karena perusahaan beri kebebasan Iya. buat memeriksa gitu. Terus haknya perusahaan apa? Nah, Ini tadi kewajiban di perusahaan dulu kan. Sekarang kita cari haknya. Ini pasal 7 juga kewajiban yang nomor 1. Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja kepada direktur. Ya berarti di pasal ini semua kewajiban ya? di sini ada nih di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dibilang kalau perusahaan itu memiliki hak tercantum ya tentang ketenaga kerjaan. Kalau yang pertama itu perusahaan berhak atas hasil dari para pekerjaan karyawannya. Terus perusahaan berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan tenaga kerja untuk mencapai tujuan target. Itu di mana tadi? Nih. Sabar ya. Oh iya. Berarti kalau misalkan enggak. Berarti kalau misalkan tadi perusahaan udah ngasih kewajibannya secara baik dan benar, berarti dia punya hak untuk mendapatkan pekerjaan hasil dari pekerjaan karyawan itu. Mendapatkan. Jadi setelah semua sudah difasilitasin, perusahaan itu berhak untuk mendapatkan hasil pekerjaan karyawan. Karena tadi semua sudah difasilitasin. Ya nggak sih gitu? Iya benar. Iya kan udah dikasih tuh, udah disediain fasilitas kesehatan gitu kan.
Jadi, udah jam 9.30 by the way. dan kita masih sampai sini doang. Gak Iya apa-apa. kan? Udah nggak apa-apa kali ya. Berhenti dulu. Ini kan Ya udah, haknya berarti tadi udah ada. Hak karyawan, Hak hak kewajiban perusahaan banyak ya? di pasal berarti kan. Yang kewajibannya Kewajibannya di pasal. di pasal. Kalau haknya cari aja kita ntar di Google mungkin. Iya. Bahasin lagi Hak-haknya nanti banyak di kan di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Berarti Iya, yang di UU nomor 13 tahun 2003. Ada ini udah 3 nih haknya. kirim di grup dong. berarti cari hak dan kewajiban itu apa? Tinggal karyawan. Karyawannya, Yang karyawan. kerjanya. Guys, Bye. Oke. ya, Nih stop dulu ya. ya. Selesai diskusi kita, guys.